Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak parabola. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kecepatan dan posisi pada gerak parabola, kemudian titik tertinggi yang bisa ditempuh oleh gerak parabola. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jarak terjauh. Jadi semisal kita punya ada benda ditembakkan dengan sudut theta misal, nah maka dia akan membentuk gerak parabola. Kemudian dia akan jatuh di tanah di sini. Nah, jarak tempuh dari titik awal sampai titik akhir dia jatuh ini dinamakan jarak terjauh atau S maksimum. Nah, bagaimana cara kita menghitung jarak terjauh? Nah, S maksimum ini ada di sumbu X. Nah, untuk sumbu X berlaku S sama dengan V dikali T. Maka kalau ini adalah S maksimum, maka V-nya adalah Vx, T-nya adalah TS maksimum. Nah, TS maksimum itu apa? TS maksimum itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk kembali ke tanah, Nah, jadi kalau gerak parabola seperti ini, maka TS max itu adalah waktu yang dibutuhkan dari sejak bola ini ditembakkan sampai dia jatuh ke tanah. Nah, perhitungan TS max itu ada dua kondisi. Yang pertama kalau dia ditembakkan dari tanah. Nah, kalau dia ditembakkan dari tanah, maka TS maksimum itu adalah 2 kali TH maksimum. Jadi waktu yang diperlukan dari titik awal ke akhir sini jatuh itu sama dengan 2 kalinya waktu yang dibutuhkan dari bawah sini sampai ke titik puncak. Ya, ini kalau dia ditembakkan dari tanah, maka 2 kali TH max itu adalah 2 kali VY per G atau V0Y ya. Jadi 2 kali V0Y dibagi dengan G. Jadi ini adalah TS max-nya. Maka S maksimum nanti adalah Vx dikali dengan TS max ini tadi ya. Ini adalah TS maksimum, ini adalah untuk mencari S maksimum. Nah, ini kondisi pertama kalau dia ditembakkan dari tanah. Nah, kondisi kedua, kalau misal dia ditembakkan dari ketinggian tertentu. Ya, jadi ada ketinggian awalnya, ketinggian tertentu. Nah, jadi misal keadaannya kayak gini. Jadi ini ada gedung, kemudian bendanya ditembakkan, nanti dia jatuh ke bawah. Nah, ini jarak ini adalah jarak S maksimum. Nah, kalau kondisinya ditembakkan dari ketinggian tertentu, maka TS max-nya kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Nah, terus gimana kita nyari TS max-nya? Karena dia ditembakkan dari ketinggian tertentu, maka TS max-nya kita cari dari persamaan H. Jadi H sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nanti kita akan ketemu persamaan kuadrat. Kemudian T itu kita dapat dari memfaktorkan ya. Dari memfaktorkan persamaan tadi. Persamaan kuadrat. Ya. Itu kalau misal dia ditembakkan dari ketinggian tertentu. Oke, sekarang lihat contoh soal nomor 9 kemarin. Kemarin kita sudah mengerjakan nomor 9A sama B. Sekarang kita kerjakan yang C. Nah, yang C ini menanyakan jarak jatuh peluru di tanah. Berarti dia ini menanyakan S maksimum. Nah, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan awal sebesar 80 meter per second. Nah, karena dari atas tanah, maka H0-nya adalah 0, kemudian V0-nya adalah 80 meter per second. Dengan sudut elevasi alfa, cos alfanya adalah 4/5. Nah, sama seperti kemarin kalau ada keterangan cos alfa sama dengan berapa per berapa atau sin alfa sama dengan berapa per berapa, kita bikin dulu segitiganya.
segitiga Pitagoras gini, kemudian ini adalah alfa. Nah, cos itu adalah samping dibagi miring, berarti sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Maka sisi tegaknya ini kalau kita cari pakai Pitagoras nanti hasilnya adalah 3. Berarti kalau seperti ini nanti cos alfa adalah 4/5, kemudian sin alfa adalah 3/5. Oke. Kemudian ada keterangan lagi, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah S maksimum. Nah, sama seperti pembahasan kemarin, sebelum kita menghitung S maksimum, maka kita harus menghitung V0Y dan juga Vx. Nah, V0Y rumusnya adalah V0 dikali sin alfa. V0-nya adalah 80, sin alfanya adalah 3/5. 5 sama 80 dicoret, ini nanti hasilnya adalah 16. 16 dikali 3 itu hasilnya adalah 58. 48 jadi. Ini 48. Kemudian Vx itu adalah V0 dikali dengan cos alfa. V0-nya adalah 80, cos alfanya adalah 4/5. Ini dicoret juga, ini adalah 16. 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Ya. Ini adalah V0Y sama Vx-nya. Nah, sekarang kita nyari S maksimum. Nah, S maksimum ini tadi rumusnya adalah Vx dikali TS maksimum. Nah, maka kita perlu TS max-nya. Karena Vx-nya kita sudah punya, Vx-nya adalah 64. Sekarang kita butuh TS max. Nah, karena dia ditembakkan dari tanah, maka TS max itu adalah 2 kali TH maksimum karena dia ditembakkan dari tanah. Maka ini nanti hasilnya ada 2 kali TH max, rumusnya adalah V0Y per G. Maka TS max-nya adalah 2 kali V0Y-nya tadi ketemu ini 48, G-nya adalah 10. Nah, berarti 48 kali 2 96 dibagi 10 hasilnya adalah 9,6. Maka TS max-nya ini adalah 9,6. Maka ini hasilnya adalah 614,14 meter ya. Ini adalah S maksimum. Oke. Ini kalian catat, kalau ada salah perhitungan atau ada yang kalian belum paham nanti silakan tanyakan ke saya. Oke, sekarang lihat contoh soal berikut. Contoh soal IC nomor 8. Nah, dari soal nomor 8 ini ada keterangan dari sebuah pesawat yang bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan sebesar 50 meter per second kuadrat ditembakkan sebuah peluru dalam arah horizontal dengan kecepatan sebesar 100 meter per second. Nah, berarti kondisinya ini ada sebuah pesawat ya. Misal ini adalah pesawat. Nah, kemudian pesawat ini bergerak naik dengan kecepatan di sumbu Y itu adalah 50 meter per second. Nah, kemudian dia dari ketika naik ini dia menembakkan peluru. Dia menembakkan peluru ke kanan dengan kecepatan V peluru ini adalah 100 meter per second. Nah, karena peluru ini ditembakkan mendatar pada posisi pesawat yang sedang naik, maka peluru ini akan bergerak parabola. Ya, jadi karena dia itu ikut pesawat yang sedang naik, sedangkan pelurunya ditembakkan horizontal, maka peluru ini akan bergerak parabola seperti ini. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka langsung disimpulkan Vx-nya adalah 100 meter per second, kemudian V0Y-nya adalah 50 meter per second. Ya, ini untuk kasusnya yang pesawat, atau ada kasus yang semula ada benda bergerak naik kemudian menembakkan sesuatu keluar, maka cara mengerjakannya seperti ini, cara mencari Vx dan Vy-nya seperti ini. Nah, kemudian peluru ditembakkan ketika pesawat berada pada ketinggian 200 meter di atas tanah, berarti ini adalah ketinggian awalnya, maka H0-nya adalah 200 meter per second. Nah, pertanyaannya, hitunglah kecepatan dan tinggi pada saat peluru mencapai titik maksimum. Berarti yang dianggap maksimum itu titik tertinggi. Berarti yang A itu kita disuruh mencari V saat H maksimum dan H maksimum. Ya.
berapa kecepatan saat mencapai tinggi maksimum dan berapa tinggi maksimumnya. Sedangkan yang B itu adalah jarak jatuh peluru. Jarak jatuh peluru itu berarti kita disuruh mencari S maksimum. Ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita mengerjakan itu harus menghitung Vx sama V0y, tapi di sini Vx sama V0-nya sudah ketemu. Maka kita tinggal menghitung apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama kita suruh menghitung V saat Hmax. Nah, ingat V saat H maksimum itu nilainya sama dengan Vx. Ya, jadi ingat-ingat saat mencapai titik tertinggi maka kecepatan benda itu sama dengan Vx-nya. Maka kecepatannya ini adalah 100 meter per second. Ya, ini ada kecepatan saat dia mencapai titik tertinggi. Oke, ini jawaban yang A. Jawab ini yang A, yang pertama. Oke, sekarang pertanyaan kedua, H maksimum. Nah, kalau mencari H maksimum karena H maksimum ini kalau biasanya kan kita cari H maksimum itu adalah V0y kuadrat per 2G. Ini kalau dia ditembakkan dari tanah. Nah, kalau dia ditembakkan dari ketinggian tertentu, maka Hmax-nya adalah V0y kuadrat per 2G ditambah dengan H0. Karena dia tidak ditembakkan dari tanah. Jadi kalau ditembakkan dari tanah kita cukup pakai V0y kuadrat per 2G. Tapi kalau ditambahkan dari ketinggian tertentu harus ditambah dengan H0 karena dia menanyakan ketinggian maksimum dihitung dari tanah. Oke, maka ini kita tinggal masukkan V0y-nya adalah 50 kuadrat. Artinya 50 dikali 50 dibagi 2 dikali 10 ditambah H0-nya adalah H0-nya, oh ini jatuhnya bukan meter per second, 200 meter ini. Nah, H0-nya adalah 200. Ini kita coret 10 sama 0-nya 1. Nah, 50 dikali 5 itu 250. 250 dibagi 2, 125 ditambah dengan 200. Maka hasilnya adalah 325 meter. Ya. Ini ketinggian maksimum benda. Nah, jadi diingat kalau suruh mencari ketinggian maksimum, lihat dulu apakah dia ditembakkan dari ketinggian tertentu atau dari tanah. Kalau dari tanah langsung pakai V0y kuadrat per 2G. Tapi kalau dari ketinggian tertentu harus ditambah dengan H0 ini. Ya. Oke. Ini yang A. Sekarang kita kerjakan yang B. Nah, yang B ditanyakan jarak jatuh peluru. Jarak jatuh peluru berarti kita disuruh mencari S maksimum. Nah, S maksimum itu didapat dari Vx dikali dengan TS max. Berarti kita harus mencari dulu ini. TS max-nya kita harus cari dulu. Nah, gimana cara nyarinya? Kalau tadi TS max-nya ini kita langsung hitung dari 2 kali TH max. Ya, ini karena dia ditembakkan dari atas tanah. Nah, sedangkan untuk soal yang kedua ini ditembakkan dari ketinggian tertentu. Jadi ada ketinggian awalnya 200 meter. Maka TS max-nya harus kita cari dari persamaan H sama dengan H0 plus V0y dikali T min setengah GT kuadrat. Dengan catatan hanya ini bernilai 0 ya. Belum saya tambahkan tadi ya. Saya tadi di mana? Oke. Ya, dari sini tadi kurang catatan. Dengan catatan H itu nilainya 0. Nah, jadi untuk mencari T kalau ditembakkan dari ketinggian tertentu harus menggunakan persamaan ini, tapi dengan catatan hanya nilainya 0. Oke, kita kembali ke soal kita yang tadi. Nah, makanya kita masukkan 0 sama dengan 200 plus V0y-nya adalah 50T min setengah kali 10 kali T kuadrat. Maka ini akan menjadi 0 sama dengan 200 plus 50T min 5T kuadrat. Nah, karena sudah menjadi persamaan kuadrat, kita sederhanakan dulu. Nah, 250 sama 5, berarti semuanya bisa dibagi 5. Kalau dibagi 5 ini akan menjadi 40 plus 10T min T kuadrat. Nah, ini supaya memfaktorkannya gampang, ini tak pindah ke sebelah kiri. Jadi T kuadrat min 10T min 40 sama dengan 0. Nah, ini biar memfaktorkannya gampang. Nah, kalau sudah kita faktorkan kayak gini, ya kan? Biasanya kan kalau matematika kita pakai X, sekarang kita pakai T. Kita faktorkan, ini T, ini T. Nah, kita cari dua angka, kalau dikalikan min 40, kalau dikurangi hasilnya adalah min 10. Maka ini nanti akan ketemu
min 8 min 5. Oh ya, satu lagi. Di sini H0-nya nanti harus ke nilainya minus ya. Jadi ini harus minus. Jadi kalau menghitung T, ya kita tambahin lagi, saya lupa tadi. Nah, kemudian H0 ini, jadi untuk mencari T tadi ada dua catatan. Yang pertama hanya harus 0, kemudian H0-nya ini harus minus. Sebentar. Enggak. Ini catatannya cuma satu, catatannya cuma H sama dengan 0. Berarti ini harus kita faktorkan. Nah, kita kembali ke soal T kuadrat min 10T min 40. Nah, karena kalau ini kan kalau kita memfaktorkan, kita harus cari dua angka, kalau dikalikan min 40, kalau dijumlah min 10. Nah, 40 itu faktornya adalah 40 sama kali 1, 20 kali 2, kemudian 8 kali 5, 4 kali 10, ya cuman ini. Nah, ini tidak ada faktornya, maka kita tidak bisa mencari faktornya menggunakan persamaan ini. Maka kita harus menggunakan rumus ABC. Jadi T-nya nanti adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, AB-nya yang mana? AB-nya itu dilihat dari koefisiennya. Nah, ini kan T kuadrat min 10T min 40. Berarti ingat persamaan kuadrat itu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, maka kalau seperti ini, yang mengikuti T kuadrat itu adalah A-nya. Berarti A ini 1. Kemudian yang mengikuti T itu adalah B. Berarti B-nya adalah min 10. Yang mengikuti yang nggak ada T-nya ini adalah C. Berarti C-nya adalah min 40. Berarti nanti di sini min 10 plus minus akar min 10 kuadrat min 4 kali 1 kali min 40 ya, per 2 kali 1. Berarti ini hasilnya adalah 10 plus minus akar 100 plus, karena min dikali min jadinya plus, 40 kali 4 160 per 2. Oke, ini tak lanjutkan di samping ya. Oke, tadi ketemunya adalah T1 min T2 ya, jadi T1 2-nya adalah 10 plus minus akar 100 plus 160 per 2. Berarti ini adalah 10 plus minus akar 260 per 2. Nah, maka ini nanti T1-nya adalah 10 plus akar 260 per 2. Nah, T2-nya adalah 10 min akar 260 per 2. Kalau kita cari di kalkulator, akar 260 ini enggak bulat. Ini hasilnya adalah 16,1. Berarti ini 10 plus 16,1 per 2 atau 26,1 per 2, atau ini hasilnya adalah 13. Nah, dibulatkan jadi 13 saja. Oke, ini T1-nya. Nah, sedangkan T2-nya ini adalah 10 min 16,1 per 2, atau ini min 6,1 per 2. Hasilnya adalah mendekati min 3. Nah, dari 2T ini yang kita ambil adalah T1. Kenapa? Karena T tidak mungkin negatif. Ya, ini salah. Tidak mungkin negatif. Maka di sini ketemu TS max-nya itu adalah 13 detik atau 13 sekon. Maka S maksimumnya itu adalah Vx dikali TS max. Maka Vx-nya tadi adalah 100, TS max-nya adalah 13. Berarti hasilnya adalah 1300 meter. Ya. Oke, ini adalah S max-nya. Ya, agak panjang karena kalau dia tidak ditembakkan dari tanah, maka agak panjang karena T-nya harus nyari dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bisa langsung difaktorkan, atau kalau kayak gini angkanya jelek, dia tidak bisa difaktorkan, harus menggunakan rumus ABC. Nah, kalau menggunakan rumus ABC ataupun memfaktorkan, nanti pasti dapat 2T. Nah, di antara 2T itu ada yang plus, ada yang minus. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang T-nya positif, karena T itu tidak mungkin negatif. Oke, ini contohnya yang kedua. Nah,
Kalau ada pertanyaan atau yang belum paham nanti silakan langsung tanyakan ke saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus khusus. Nah, kasus khusus benda bergerak horizontal dari ketinggian tertentu. Nah, kasus ini dipakai kalau misal ada ada orang dari atas gedung kemudian dia menembakkan bola atau sesuatu secara horizontal seperti ini. Atau kasus lain ada pesawat, misal ada pesawat gini. Ya, misal ada pesawat. Nah, anggap aja ini pesawat ya. Nah, ini ada pesawat kemudian dia bergerak mendatar, kemudian dia menembakkan peluru atau dia menjatuhkan barang. Jadi pesawat ini bergerak ke sana dengan kecepatan pesawat sekian, kemudian dia menjatuhkan bom. Anggap aja bomnya jatuh ke bawah gini. Nah, dari kedua kejadian ini benda akan menempuh gerak parabola, tapi cuma separuh. Jadi kalau kondisi yang pertama tadi, misal dari atas gedung dia menembakkan bola dengan posisi horizontal seperti ini, maka dia akan jatuh seperti ini. Nah, akan bergerak parabola, setengah parabola. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka Vx itu akan sama dengan V-nya. Jadi kecepatan horizontal ini akan menjadi Vx-nya, sedangkan V0y-nya ini akan bernilai 0. Begitu juga dengan kasus ini tadi. Kalau pesawat bergerak dengan kecepatan pesawat berapa meter per second ke kanan, kemudian dia menjatuhkan barang atau bom dari atas pesawat. Kasusnya sama seperti ini juga, yaitu nanti Vx-nya itu akan sama dengan V pesawat, kemudian V0y-nya ini akan bernilai 0. Nah, kemudian G-nya itu akan bernilai positif. G-nya akan bernilai positif. Untuk kedua kasus ini G-nya akan bernilai positif. Kenapa kok bernilai positif? Karena benda ini kan cuma jatuh. Kalau jatuh awalnya di atas, akhirnya di bawah. Berarti kalau jatuh maka dia adalah GLBB dipercepat. Ya. Karena dia adalah GLBB dipercepat. Ini di sumbu Y. Kalau kemarin, kalau parabola biasa itu sumbu Y-nya GLBB diperlambat. Tapi kalau gerak parabolanya seperti ini untuk dua kasus ini, maka sumbu Y-nya adalah GLBB dipercepat. Jadi G-nya nanti positif. Kalau yang biasa diperlambat, G-nya negatif. Nah, cara analisisnya hampir sama, cuman berubah di sini aja. Jadi nanti kalau di sumbu Y itu berlaku persamaan H sama dengan V0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Nah, karena V0Y-nya ini sama dengan 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, H-nya ini adalah ketinggian pesawat. Ketinggian pesawat atau gedung. Jadi mula-mula ketinggiannya berapa? Oke, ini sumbu Y-nya. Rumusnya yang H jadi gini, kemudian rumusnya yang VTY akan menjadi V0Y plus GT, dan rumus VTY kuadrat akan menjadi V0Y kuadrat plus setengah 2GH. Ya, jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. Hanya berubah tanda dari min menjadi plus. Tapi kalau yang H ini V0Y kali T-nya hilang karena V0Y-nya ini nilainya 0. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, lihat contoh soal ini. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan sebesar 50 meter per second dalam arah mendatar. Nah, karena ada kata-kata dalam arah mendatar, maka ini Vx-nya adalah 50 meter per second dan V0Y-nya adalah 0. Ya, karena kecepatannya bergerak mendatar. Pada ketinggian 180 meter, berarti ketinggian awalnya ada 180 meter dari permukaan tanah. Pesawat tersebut menjatuhkan bantuan makanan jika G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya yang A, waktu bantuan tiba di tanah, berarti kita disuruh mencari T maksimum. Kemudian yang B, kecepatan saat bantuan tiba di tanah, jadi V saat hanya sama dengan 180 meter atau saat sampai di tanah.
atau ini hapus saja. V saat di tanah. Kemudian yang C adalah jarak jatuh bantuan di tanah. Jarak jatuh bantuan itu adalah S maksimum. Nah, maka cara mengerjakannya sama dengan tadi. Kita nggak perlu ngitung Vx sama V0y karena sudah ada nilainya. Sekarang kita tinggal ngitung T maksimumnya. Nah, untuk gerak setengah parabola seperti ini, ya setengah parabola, maka Tx maksimum itu bisa kita cari dengan persamaan V0y. Untuk mencari T maksimum itu bisa kita cari dari persamaan H. Jadi dari H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti nanti T-nya kalau kita pindah, 2-nya jadi ke atas, 2H per G sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya nanti adalah akar 2H per G. Ini adalah rumus kalau kalian mau mencari T maksimumnya. Ya. Berarti kalau kita pindah ke sini, maka yang A ini T maksimum ini adalah akar 2H per G. Nah, 2 dikali H-nya adalah 180, G-nya adalah 10. Nolnya saya coret, 18 kali 2 hasilnya adalah 36. Berarti akar 36 hasilnya adalah 6 meter. 6 second. Ya. 6 second. Nah, ini T max-nya. Sekarang kita lanjut ke yang B. B itu adalah V saat di tanah. Nah, ketika dia ada di tanah, misal kayak gini, itu V-nya dia ada 2, yaitu V-nya itu adalah akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, Vx-nya kita sudah punya, yaitu Vx-nya adalah 50. Yang kita nggak punya adalah Vy-nya, maka Vy-nya kita cari menggunakan Vty sama dengan V0y plus G dikali T. Atau kalau mau pakai Vty kuadrat sama dengan V0y kuadrat plus 2GH juga boleh. Karena kita juga punya H-nya, cuman ya terserah mau pakai T atau H sama-sama bisa. Nah, ini kita masukkan, V0y-nya adalah 0, G-nya adalah 10. Nah, T-nya ini adalah T saat di tanah. Nah, saat di tanah maka T-nya itu sama dengan T maksimum. Berarti ini T-nya tadi ketemunya 6. Maka hasilnya adalah 60. Maka ini kita masukkan 60, berarti akar, ini kuadrat ya, 50 kuadrat plus 60 kuadrat. Berarti ini 2500 ditambah 3600. Maka hasilnya adalah 6 tambah 5 11, ini 6100 atau kita faktorkan. Ini kan jadi 61 dikali 100 atau 10 akar 61 meter per second. Ya. Ini kecepatannya. Yang B. Sekarang yang C. Jarak jatuh bantuan di tanah. Jarak jatuh itu adalah S max. Nah, S max itu rumusnya adalah Vx dikali T maksimum. Vx-nya adalah 50, T maksimumnya adalah 6. Maka hasilnya adalah 300 meter. Ya. Oke. Ini saja untuk pertemuan kedua kali ini. Nah, seperti biasa tugas kalian bikin rangkuman, kemudian kalian termasuk contoh soal, kemudian kalian kerjakan soal ini. Kalian kerjakan ini, nomor 1 ini adalah pilihan nomor 17, kalian kerjakan semua soal, semua anak soalnya sama, yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 ini kalian kerjakan lagi, tapi yang dikerjakan hanya pertanyaan yang C. Ya, yang A sama B tidak usah. Jadi kerjakan yang C dengan catatan kecepatannya ini diganti dengan nomor absen kalian. Ya, nomor absen dikali 10. Jadi kalau misal absen kalian 15, berarti 15 dikali 10. Kalau absennya 15, berarti nanti V0 kalian 150. Kalau absennya 7, berarti V0-nya adalah 70. Jadi dikali 10 semua. Ya. Ini tugas soal pertama, ini soal kedua. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini soal yang ketiga. Soalnya sama kayak contoh soal tadi, cuman ini kecepatannya sama, diganti dengan nomor absen
dikali 10. Dikali 10. Jadi kalau absen sama kayak tadi, kalau misal absennya 6 berarti nanti Vx-nya ini adalah 60. Kalau absennya 20 berarti Vx-nya nanti hasilnya pakai 20 kali 10, 200 ya. Oke. 3 aja soalnya. Jadi tugas kalian rangkuman kemudian latihan soal ini tadi. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan atau ada, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau kalian masih pengen tanya, silahkan langsung menanyakan ke saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.